Individu dengan kombinasi rude egoistik dan humble caring serta mature mind dan romantic heart adalah tipe manusia yang secara psikologis terlihat paradoks, tetapi sebenarnya sangat utuh. Mereka bukan pribadi yang sederhana atau mudah ditebak. Kepribadian ini terbentuk dari proses pemahaman diri yang panjang, benturan realitas, dan kesadaran yang matang tentang hidup serta manusia. Berikut 7 ciri spesifik dari individu, dengan kombinasi rude egoistik dan humble caring, serta mature mind dan romantic heart. Yang pertama, bicara apa adanya tapi pikirannya tertata. Ucapan mereka bisa terdengar tajam, dingin, atau terlalu jujur. Namun di balik itu, apa yang mereka katakan sudah dipikirkan dengan matang. Mereka tidak asal bicara karena emosi sesaat. Jika mereka diam, itu karena sedang menimbang, bukan karena bingung. Yang kedua, mengutamakan diri sendiri tanpa merasa bersalah. Mereka tahu kapan harus memikirkan kepentingan pribadi dan tidak menganggap itu sebagai kejahatan moral. Bagi mereka, menjaga diri sendiri adalah bentuk tanggung jawab, bukan keegoisan kosong. Dan saat membantu orang lain, itu dilakukan secara sadar, bukan karena tekanan. Yang ketiga, tidak haus pengakuan, namun sadar nilai diri. Individu ini tidak sibuk mencari pujian atau pengakuan sosial. Meski begitu, ia juga tidak merendahkan diri secara berlebihan. Mereka tahu kemampuan dan kekurangannya, lalu berdiri tenang di tengah keduanya. Yang keempat, peduli secara diam-diam dan konsisten. Kepeduliannya tidak ribut dan tidak penuh kata manis. Mereka lebih memilih bertindak seperlunya dan tepat sasaran. Jika mereka peduli, itu nyata dan berkelanjutan, bukan sesaat demi pencitraan. Yang kelima, dewasa dalam berpikir, keras dalam batasan. Mereka memahami bahwa tidak semua orang bisa diselamatkan, tidak semua masalah perlu dihadapi, dan tidak semua hubungan harus dipertahankan. Karena itulah, batasan hidup mereka jelas dan tegas. Mereka tidak mudah goyah hanya karena tekanan emosional. Yang keenam, mencintai dengan dalam, namun tidak membuatnya jadi membutakan diri. Hati mereka romantis dan mampu merasakan ikatan emosional yang kuat. Namun cinta tersebut tidak membuat mereka kehilangan logika, harga diri, atau arah hidupnya. Mereka tidak mengorbankan kesehatan mental demi perasaan. Dan yang ketujuh, tenang menghadapi konflik dan tidak menyukai drama. Mereka tidak menikmati keributan, adu emosi, atau permainan perasaan. Saat konflik muncul, mereka cenderung tenang, rasional, dan fokus pada inti permasalahan. Jika konflik tidak membawa nilai atau solusi, mereka lebih memilih untuk menjauh tanpa rasa bersalah. Individu dengan ciri-ciri ini biasanya tidak mudah dipahami di awal, tetapi semakin dikenal, semakin terlihat bahwa di balik sikap keras dan dinginnya terdapat kedalaman empati, kedewasaan berpikir, dan kapasitas mencintai yang tidak main-main. Di permukaannya, individu ini sering tampak kasar, dingin, atau egois. Cara bicara mereka cenderung to the point, minim basa-basi, dan tidak terlalu peduli apakah akan terdengar manis atau tidak. Mereka tidak berusaha menyenangkan semua orang. Baginya, kejujuran lebih penting daripada kesopanan yang palsu. Sikap egois yang terlihat bukan karena mereka tidak peduli, melainkan karena mereka sangat sadar batas diri. Mereka tahu kapan harus memprioritaskan diri sendiri dan tidak merasa bersalah atas hal itu. Dalam pandangan mereka, mengorbankan diri secara berlebihan demi orang lain justru adalah bentuk ketidakdewasaan. Namun di balik kesan kerasnya itu, terdapat sisi rendah hati dan peduli yang nyata. Meskipun secara fakta mereka sering kali memang kompeten, namun mereka tidak merasa diri paling hebat. Individu ini tidak haus pengakuan. Kepeduliannya tidak ditunjukkan dengan banyak kata atau drama emosional, melainkan dengan sikap konsisten dan tanggung jawab. Mereka peduli secara sunyi. Jika membantu, mereka tidak merasa perlu dipuji. Jika tidak membantu, itu bukan karena tidak peduli, melainkan karena mereka menilai secara rasional apakah bantuannya tersebut akan benar-benar tepat dan sehat atau tidak. Pikiran yang dewasa menjadi fondasi utama kepribadian ini.
Individu seperti ini mampu memisahkan perasaan dari keputusan. Mereka tidak mudah terbawa emosi, tidak reaktif, dan tidak merasa perlu membuktikan diri dalam setiap konflik. Mereka memahami bahwa hidup tidak selalu adil, manusia tidak selalu rasional, dan tidak semua hal bisa dikendalikan. Karena itu, mereka lebih memilih untuk fokus pada apa yang bisa mereka atur, yakni sikap, respons, dan nilai hidup mereka sendiri. Kedewasaan ini membuat mereka tampak tenang, bahkan saat menghadapi tekanan atau kekecewaan. Di saat yang sama, mereka memiliki hati yang romantis, tetapi bukan romantis yang naif. Romantisme di sini bukan soal kata manis berlebihan atau perilaku dramatis, melainkan kemampuan untuk merasakan kedalaman emosi secara utuh. Mereka mampu mencintai dengan serius, menghargai keterikatan emosional, dan memandang hubungan sebagai sesuatu yang bermakna, bukan sekedar pelarian. Mereka menghormati perasaan, kesetiaan, dan keintiman emosional. Namun, romantisme ini dikendalikan oleh pikiran dewasa, sehingga tidak menjadikan mereka lemah, bergantung, atau kehilangan jati dirinya. Kombinasi ini menciptakan individu yang tegas tetapi tidak kejam, peduli tetapi tidak mudah dimanfaatkan, mencintai tetapi tidak membutakan diri. Mereka bisa bersikap dingin di luar, namun hangat di dalam. Mereka bisa terlihat egois, namun sebenarnya sangat sadar tanggung jawab moral. Mereka bisa bersuara tajam, tetapi niat dasarnya bukan merusak, melainkan menjaga kejujuran dan kejelasan. Orang dengan kepribadian ini biasanya tidak cocok dengan hubungan atau lingkungan yang penuh kepura-puraan. Mereka alergi terhadap drama yang tidak perlu, manipulasi emosional, dan tuntutan yang tidak rasional. Mereka lebih memilih keheningan yang jujur daripada keramaian yang palsu. Dalam hubungan mereka menuntut kedewasaan yang setara, karena mereka sendiri telah bekerja keras membangun kedewasaan tersebut. Individu ini adalah manusia yang telah berdamai dengan dua sisi kehidupan, yakni kerasnya realitas dan lembutnya perasaan. Mereka tidak menolak salah satunya, melainkan menyatukan keduanya. Mereka memahami bahwa menjadi baik tidak berarti harus selalu lembut, dan menjadi kuat tidak berarti harus kehilangan empati. Pada akhirnya, individu dengan kombinasi ini adalah bukti hidup bahwa kepribadian manusia tidak pernah sesederhana yang banyak dikatakan Bahlil. Mereka bukan tipe yang mudah disukai secara instan karena mereka tidak datang dengan senyum palsu, janji kosong, atau empati yang dipamerkan. Mereka datang dengan kejujuran yang kadang tidak nyaman, batasan yang jelas, dan sikap yang tidak mau tunduk pada ekspektasi sosial yang dangkal. Mereka memahami bahwa menjadi baik tidak sama dengan selalu bersikap lembut, dan peduli tidak berarti harus mengorbankan diri. Ego mereka bukan untuk menindas, melainkan untuk menjaga arah hidupnya. Kekasaran mereka bukan bentuk kebencian, melainkan cara paling efisien untuk memangkas kepura-puraan. Dan romantismenya bukanlah fantasi kosong, melainkan kesediaan untuk mencintai dengan sadar, bertanggung jawab, dan tetap berpijak pada realitas. Orang seperti ini sering disalahpahami dengan dianggap dingin, sulit didekati, atau bahkan terlalu keras. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah mereka telah selesai bernegosiasi dengan drama yang tidak perlu. Mereka tidak tertarik untuk terlihat suci, karena ia sudah berdamai dengan sisi gelap dan terang dalam dirinya sendiri. Dunia sering lebih nyaman dengan orang yang terlihat baik daripada orang yang benar-benar dewasa. Dan individu dengan kombinasi ini adalah ancaman kecil bagi kenyamanan seperti itu. Mereka tidak bisa dimanipulasi dengan emosi murahan, tidak bisa dibeli dengan pujian, dan tidak bisa dijinakkan dengan tekanan sosial. Singkatnya, individu dengan kombinasi ini bukan tipe manusia yang ingin disukai semua orang, dan mereka sangat baik-baik saja dengan hal itu. Mereka lebih memilih menjadi manusia yang jujur, sadar diri, dan matang meski harus disalahpahami, daripada menjadi sosok yang tampak manis namun kosong. Dan secara ironis, justru dari ketidaktertarikannya untuk mengesankan siapapun itu, muncul kualitas yang paling langka, yaitu keaslian. Baiklah, kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini.
Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.